Penampakan barang bukti kasus Ferdy Sambo diserahkan Polri ke jaksa. Namun sebelum kita lanjut, mohon luangkan jari Anda untuk menekan tombol like, komen, dan subscribe, agar kami lebih bersemangat menyajikan berita terupdate setiap harinya. Polri menyerahkan barang bukti kasus pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat yang menjerat Ferdy Sambo dan 4 tersangka lainnya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan hari ini. Barang bukti itu antara lain terdiri dari pistol dan magasin. Berdasarkan foto yang diterima Detikcom, Selasa, tanggal 4 Oktober tahun 2022, terlihat sejumlah pistol yang diletakkan di meja salah satu ruangan di Kejari, Jakarta Selatan. Tampak juga sejumlah penyidik Bareskrim Polri dan jaksa melakukan pengecekan barang bukti tersebut. Ada pistol yang telah diberi tanda barang bukti, ada juga magasin yang terlihat di atas meja itu. Selain itu, ada juga bungkusan lainnya dan box kontainer yang dicek oleh polisi dan jaksa. Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Andi Rian mengatakan barang bukti yang diserahkan itu cukup banyak dan dikemas dalam kotak kontainer. Dia tak menjelaskan detail ada berapa banyak barang bukti yang diserahkan. Barang buktinya banyak, dikemas dalam beberapa kontainer plastik, kata Andi. Sementara itu, Kapus Penkum Kejaksaan Agung, Kejagung, Ketut Sumedana mengatakan penyerahan ini masih dalam bentuk verifikasi. Secara administrasi, pelimpahan tahap 2 tetap resmi dilaksanakan besok bersama dengan penyerahan para tersangka. Jadi hari ini diserahkan barang bukti untuk verifikasi dalam rangka pelimpahan barang bukti dan tersangka besok, kata Sumedana. Sebagai informasi, polisi mengusut 2 kasus terkait pembunuhan Yosua. 2 kasus itu ialah dugaan pembunuhan berencana dan kasus ITE terkait perusakan alat bukti atau dugaan merintangi penyidikan. Total ada 11 orang yang menjadi tersangka dalam 2 kasus itu. 1 di antaranya, yakni Ferdy Sambo, menjadi tersangka dalam 2 kasus itu. Untuk kasus pembunuhan, 5 tersangkanya ialah Ferdy Sambo, Barada Richard Eliezer, RE atau E, Bribka Riki Rizal, RR Kuat Ma'ruf, dan Putri Chandrawati. Mereka dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, subsidiar pasal 338 KUHP tentang pembunuhan junto, pasal 55 junto 56 KUHP. Berikutnya, ada 7 orang tersangka kasus merintangi penyidikan kasus tewasnya Brigadir Yosua. Mereka ialah Ferdy Sambo, Brigjen Hendra Kurniawan, Kombes Agus Nurpatria, AKBP Arif Rahman Arifin, Kompol Baikuni Wibowo, Kompol Cak Putranto, dan AKP Irfan Widianto. Irjen Niko Afinta pernah disorot kasus Ferdy Sambo. Irjen Niko Afinta bukan kali pertama mendapat sorotan publik. Sebelumnya dia juga disorot karena diduga ada hubungan soal kasus Ferdy Sambo. Melansir dari Tempo, Niko diduga terlibat setelah dia bertemu dengan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran dan Kapolda Sumatera Utara Irjen RZ Panca Putra Simanjuntak. Dalam pertemuan tersebut, ketiganya disebut bersekongkol dan berbagai tugas untuk menyebarkan informasi palsu soal pembunuhan Ferdy Sambo. Niko membagi tugas dengan 2 rekannya untuk menyebarkan informasi tembak-menembak dan pelecehan seksual yang dilakukan Brigadir J. Niko dan Panca bertugas melobi para pejabat utama Polri, seperti Komisaris Jenderal Agung Budi Marianto dan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Agus Andianto, tulis majalah Tempo pada Sabtu, tanggal 3 September tahun 2022. Ketiga petinggi tersebut akan diperiksa mengenai keterkaitannya dalam membantu Ferdy Sambo. Menurut seorang perwira, mereka meminta para seniornya itu tak terlalu kencang mengusut kematian Yosua. Lanjutnya, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, karena kesalahan datang dari saya pribadi, yang tak luput dari salah dan dosa.